Berusaha menghindari degradasi, Udinese sedang mempertimbangkan pergantian manajer sebelum pertandingan ulangan hari Kamis melawan Roma. Menurut Gianluca Di Marzio, tim asal Friuli itu sedang mempertimbangkan pemecatan Gabriele Cioffi menyusul kekalahan 1-0 kemarin dari Verona. Setelah musyawarah semalaman, klub tampaknya berniat mengganti pelatih untuk sisa musim ini. Zerbret saat ini duduk tepat di atas zona degradasi dengan 28 poin, hanya unggul 1 poin dari Frosinone yang berada di urutan ke-18. Dengan ancaman degradasi yang semakin dekat, klub mencari solusi baru untuk mencapai keselamatan. Udinese diperkirakan akan membuat keputusan akhir pada hari Minggu, tetapi mereka tampaknya yakin diperlukan perubahan. Ini berpotensi menjadi pergantian pelatih kedua mereka musim ini setelah pemecatan Andrea Sotil setelah matchday 9. Udinese terpaksa melakukan pergantian manajer menyusul kekalahan baru-baru ini dari Hellas Verona. Klub asal Friuli itu nyatanya telah memutuskan memecat Gabriele Cioffi, lapor Gianluca Di Marzio dari Sky Sport. Sebagai gantinya mereka akan menunjuk mantan pemain Juventus dan Real Madrid Fabio Cannavaro. Cannavaro bergabung di saat yang sulit, Udinese saat ini duduk tepat di atas zona degradasi dengan 28 poin, hanya unggul 1 poin dari Frosinone yang berada di peringkat ke-18. Manajer yang baru diangkat akan melakukan debutnya dalam pertandingan melawan Roma yang dijadwalkan pada tanggal 25 April di mana kedua tim akan memainkan sisa 20 menit dari pertandingan yang sebelumnya ditangguhkan, dengan skor 1-1. Manajer Milan Stefano Pioli merefleksikan tersingkirnya tim baru-baru ini dari Liga Eropa di tangan Roma. Selama penampilan konferensi pers hari ini, Pioli menganalisis tersingkirnya Rossoneri dari Liga Eropa pada Kamis malam. Kami tidak mampu bermain pada level kami, dalam hal kualitas dan energi. Meskipun kedua kakinya lebih seimbang dari yang Anda kira, kami memiliki lebih banyak tembakan ke gawang dan memiliki peluang lebih baik untuk mencetak gol, kata Pioli kepada wartawan. Gol pertama yang dicetak Roma di Olimpico menunjukkan dengan tepat apa yang gagal kami lakukan sendiri. Masa lalu adalah sejarah, meskipun tidak baik untuk tidak berada di masa lalu. Besok kami perlu memainkan pertandingan level tinggi, kata Pioli saat Milan bersiap menghadapi Inter dalam derby della Madonnina yang memanas. Direktur Udinese Federico Balzaretti membahas pentingnya pertandingan melawan Roma yang akan dilanjutkan kembali dimainkan oleh kedua klub pada tanggal 25 April. Bagi Udinese, sisa 20 menit tersisa untuk dimainkan akan menjadi sangat penting karena klub asal Udine ini terus berjuang melawan degradasi menyusul kekalahan mereka dari Hellas Verona. Dalam wawancara baru-baru ini dengan DAZN, Balzaretti, mantan bek dan eksekutif Giallorossi, berkomentar, sepak bola memberi kami kesempatan untuk bermain 20 menit bersama Roma, kami harus berjuang sampai akhir tetapi kami harus bersatu untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Untuk menghindari degradasi, kami perlu bermain sedikit lebih kotor dan kasar dalam sikap dan sikap kami di lapangan yang akan memungkinkan kami meraih hasil dengan segala cara. Marcelino Messi Ferdinand menampilkan permainan luar biasa, dan membawa sang Garuda terbang ke 8 besar Piala Asia U23 2024. Brace dicatat Marcelino pada menit 23 dan 70. Gol pertama Marcelino dicetak melalui tendangan penalti, dan gol kedua melalui sontekan cuantik di sisi kiri melewati bawah tangan kiper Jorda kedudukan 3-0. Sebelumnya, gol kedua kompatriot Ferdinand yakni Witan Sulaiman ini mencetak gol cantik tak kalah dari istrinya membawa Indonesia unggul 2-0. Jordan mencetak gol pada menit 79 gol hadiah dari Justin Hubner, alias gol bunuh diri. Tetapi Indonesia semakin menjauh setelah Komang Teguh cetak gol sundulan memanfaatkan lemparan peluru Arhan. Indonesia kembali menjauh 4-1. Menit telah genap 90 masa tambahan diberikan wasit 10 menit. Pada menit 88 Indonesia mengganti penjaga gawang, namun Jordan tak mampu bangkit. Dengan hasil ini, Yordania 1-4 Indonesia. Luar biasa Garuda Muda, buat bangga pecinta sepak bola tanah air.
Pesepak bola legendaris Juventus Alessandro Del Piero berbicara tentang mantan rekan setimnya di Italia Daniele De Rossi dan kemajuannya sebagai pelatih kepala Roma. Saat upacara Laureus Sportswear, Del Piero memuji De Rossi. "Saya tidak terkejut dengan sikapnya, pengetahuan sepak bolanya, caranya menampilkan diri, energinya, dan segala sesuatu yang bersinar selama beberapa bulan pertama masa jabatannya sebagai pelatih. Bahkan pelatih super ahli di klub super keren terkadang membuat pilihan yang tepat pada saat tertentu dan kemudian terjadi sesuatu yang tidak berhasil. Saya senang bahwa hal tersebut tidak terjadi pada Daniele karena dia pantas mendapatkan kesuksesan seperti ini dan dia adalah pria yang luar biasa." Roma melanjutkan pencarian direktur olahraga baru. Klub ibu kota tersebut belum menunjuk eksekutif baru untuk menggantikan Thiago Pinto yang meninggalkan jabatannya sebagai general manajer klub pada Februari lalu. Seperti dilansir Tutto Mercato Web, pencarian terus berlanjut dengan beberapa kandidat masih dalam radar Roma meskipun kandidat yang jelas-jelas diunggulkan seperti Francois Modesto dari Monza dan Nicolas Burdisso dari Fiorentina. Selain keduanya, Roma dikabarkan juga menaruh minat pada Sean Sogliano, direktur lama Hellas Verona yang pernah bekerja untuk tim utara dari 2012 hingga 2015 dan 2022 hingga saat ini. Kesulitan keuangan yang dialami Verona mungkin mendorong Sogliano untuk mencari peluang baru di tempat lain dengan Roma terdaftar sebagai salah satu tujuan potensial. Manajer Bologna Thiago Motta merefleksikan tujuan timnya untuk musim ini saat mereka menghadapi pertandingan melawan Roma yang bisa menjadi krusial dalam perburuan Liga Champions musim ini. Dalam konferensi persnya, Motta berkomentar tentang kurangnya tekanan Bologna dalam situasi saat ini karena tampaknya telah melampaui ekspektasi semua orang. "Kami tidak merasakan tekanan apapun, tekanannya ada pada tim lain seperti Roma," kata Motta. "Tekanan terhadap mereka yang mendambakan tujuan-tujuan besar, karena kami tidak diharapkan berada dalam posisi ini, kami hanya perlu merasakan tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan kami dengan baik seperti biasanya." De Rossi, "Saya sangat mengaguminya. Dia pria yang luar biasa, cerdas, dan kami berbagi kenangan indah saat kami bersama di Azzurri. Dia pantas mendapatkan semua yang dia miliki saat ini."